Barang siapa yang lupa aibnya, lupa dosanya, lalu dia tertawa, kelak Allah akan masukkan dia ke neraka dalam keadaan bahwa yabki, menangis. Dulu para nabi-nabi berjalan di atas punggung kami. Lalu siapa lagi? Kalau Nabi Muhammad kau matikan, kau wafatkan, siapa yang akan berjalan di atas punggung kami lagi? Ya Rabb! Suatu hari diriwayatkan ada orang saleh bermimpi bertemu Rasulullah. Dalam tidurnya dia mengatakan, aku bertemu Rasulullah di dalam mimpi. Di mana tak kala aku panggil Nabi Muhammad Rasulullah, aku ucapkan salam kepada beliau, beliau enggak. Beliau tidak menoleh kepadaku, wala yaltafit ilayya. Tidak pun dia memalingkan wajahnya kepadaku, melihat wajahku. Tidak. Sampai sakit penasaran aku datangi dia. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengenal, tidak menjawab, tidak menyapa juga kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak menjawab, tidak membalas dan tidak menegurku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau mengatakan, "Ente siapa? Kalian siapa? Anda siapa?" "Aku adalah umatmu ya Rasul. Aku senantiasa sujud, aku senantiasa puasa sunnah-sunnahmu ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Tapi engkau tidak sholawat kepadaku. Tapi engkau enggak mau sholawat kepada aku. Kau tidak menyampaikan salam sholawat kepada aku. Makanya aku enggak kenal dengan engkau." Ternyata ibadah kita, sholat kita, puasa kita, sedekah kita, kalau kita kurang sholawat, Rasulullah enggak kenal. Apalagi nongkrong, kita nongkrong di depan luar ngakak-ngakak. Sampai ke arah ngakaknya dengarannya, seolah-olah tidak ada dosa, seolah-olah tidak ada kesusahan, seolah-olah tidak ada perbuatan. Man aznaba zamban fahuwa yadhak. Barang siapa yang lupa aibnya, lupa dosanya, lalu dia tertawa, kelak Allah akan masukkan dia ke neraka dalam keadaan bahwa yabki, menangis. Ketawa. Nanti kita dalam keadaan menangis dimasukkan Allah. Bagaimana kita mewujudkan cinta kita kepada Allah? Seseorang saja yang mencintai istrinya, mencintai anaknya, apakah mungkin dia itu melupakan bahwasanya dirinya pernah menikah? Ketemu kebinian agak punas sedikit, ulun jangan bujuran di sini. Nah, padahal hukum talak sudah tuh. Apabila dia mengatakan ulun bujangan bila di luar rumah, hukumnya talak satu untuk istrinya. Apabila dia ingin mendekat istrinya, menggauli begayaan, sekalipun begayaan, tidak boleh diremehkan hukum syariat. Jadi apabila dia mengatakan bujangan panggil di luar, padahal di sini ini, nah bukti bahwasanya dia tidak cinta dengan istrinya, tidak cinta dengan anak-anaknya. Kalau dia mencintai istrinya, mencintai anak-anaknya, pasti dia tidak akan lupa bahwasanya dia pernah menikah. Begitu juga orang yang cinta dengan Allah, tidak mungkin berlalu waktu itu tanpa mengingat Allah, zikrullah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq senantiasa berzikir menyebut nama Allah, Allah, Allah. Setiap ngobrol, sekalipun nimbrung sama orang, ngobrolin aib seseorang, ngobrolin si fulan bin fulan seperti ini, beliau mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sehingga tidak dihisap obrolan itu. Sampai-sampai maaf apabila beliau ingin masuk kamar mandi, WC, kalau dia masuk ke situ, beliau ambil kerikil dimasukkan ke dalam mulut beliau, dimasukkan ke dalam mulutnya. Lalu beliau tuh kan kalau udah masuk ke dalam mulut kerikil untuk ngecor itu Pak, kerikil itu dimasukkan dalam mulut. Agar apa? Agar lisannya tidak menyebut nama Allah, lisannya, hati tetap berzikir menyebut nama Allah. Ini cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah mungkin kalian cinta kepadaku tapi ghafil, lalai kalian daripadaku?
Suatu hari Allah berfirman dalam hadits qudsi, "Ma min yaumin illa wal jalil yunadi abdi ma amsakani." Hei hambaku, belum pernah aku lalai dari kalian, lupa dari kalian. Belum pernah aku lupa kalian sedetik pun. Adakah satu hari, satu detik Allah lupa kepada kita memberi nafas? Sedetik Allah larang kita bernapas. Tidak ada oksigen diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lupa Allah. Illa ma'amsatani. Beliau mengatakan ma min yaumin illa wal jalil yunadi amri. Aku selalu memanggil kalian, menyuruh kepada kalian. Ma'amsatani. Hamba-hambaku, kalian ini tidak berbuat adil kepadaku. Tidaklah kalian berlaku adil kepadaku. Hambaku, tidaklah kalian berbuat baik kepadaku. Adzkuruk wa tansani. Beliau mengatakan adzkuruk wa tansani. Aku senantiasa memanggil kalian. Aku selalu memanggil kalian. Adzkuruk wa tansani. Setiap detik berlalu aku senantiasa ingat kalian. Belum pernah terlalai walaupun satu detik aku lupa dari kalian. Adzkuruk wa tansani wa ad'u wa tadhabu ila ghairi. Allah mengatakan, wahai hamba aku senantiasa memanggil kalian. Yang pertama tadi adzkuruk wa tansani, aku senantiasa ingat kepada kalian, kalian lupa kepada aku. Ada tiga kita. Bagaimana sahabat, tabi'in, ulama salaf kita. Wa ad'u fatadhhabu ila ghairi. Wa ad'u fatadhhabu ila ghairi. Aku senantiasa memanggil kalian. Bagaimana Allah memanggil kita? Hayya 'alas shalah. Dua, tiga, empat orang yang menunggu panggilan itu. Hayya 'alas shalah. Panggilan kedua pun menegaskan, ayo marilah salatlah. Mana di antara kita menunggu panggilan itu? Sedangkan tiga hal ini tidak boleh kita tunda. Yani Rasulullah mengatakan yani salat, ada tiga. La tu'akhirha, jangan kau tunda. Al-awwal as-salatu idza anit. Apabila waktu salat dikumandangkan datang waktunya, jangan kau tunda. Idza anit. Al-janazatu idza hadarat. Apabila jenazah sudah siap dikebumikan, segerakan. Al-aynu idza wajada laha kaf'an. Apabila anak perempuan kita udah gadis, sudah boleh dikawinin, boleh disauh. Bahasa banyak disauh lah. Boleh diadu, dapat yang sepantas, sepadan, kawinnya. Dinikahkan. Al-ayyin idza wajada laha kaf'an. Tiga hal ini enggak boleh kita tunda. Tahu kalau kita tunda, mana tahu detik yang ke depan kita tidak tahu hidup apa keadaan. Mana tahu maut, ajal, Israel datang menjemput kita. Apa amalan kita? Andai kata pun meninggal dalam keadaan salat, alhamdulillah bisujud. Dalam keadaan sujud kita meninggal dunia, alhamdulillah. Di dalam tadabburul majlis, kita berangkat dari rumah untuk mencari ilmu. Orang yang meninggal dalam mencari ilmu, man ja'ahul maut wa huwa yatlabul ilmi, bainahu wa bainal anbiya darajatun wahidah. Barang siapa yang datang ke majelis menuntut ilmu, ternyata datangnya ajal kepadanya. Yang ketiga, Allah kecewa dengan kita, ya ibadi ma'amsatani. Pertama, adzkuruk wa tansani wa ad'u fatadhabu ila ghairi wa udhibu ankal balaya wa anta muttakibun al khotoya. Di situ Allah tegur kita. Udhibul ankal balaya wa anta mu'taqibun al khotoya.
kalian, aku hilangkan derita bala musibah dari kalian. Wa anta muttaqifun al-khatawiyah. Ku beri umur, aku beri engkau harta sekalipun dengan wafat ibunda ayahanda kalian waris. Wa anta muttaqifun al-khatawiyah. Namun engkau berbuat dosa, semakin bertumpuk dosa kalian, semakin kau berbanyak dosa kalian. Ya bena Adam, Allah tegaskan kepada kita, ya bena Adam, hei manusia, ma taqulu ghadan idza ji'tani. Apa yang akan kalian katakan kalau kau hadapkan di hadapanku? Ngomong apa kau? Ngomong apa kalian? Kalian tidak mengingat aku. Kalian ku panggil, kalian pergi kepada selain aku. Kalian diberi umur panjang, rezeki, kemewahan, keberadaan. Kalian menumpuk dosa karena perbuatan. Dengan modal nikmatku, kalian durhaka kepadaku. Mada dulu pada dilajitani. Apa yang akan kalian katakan? Tak kala kalian di hadapan malaikat, wala yalfadhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah kalian bertutur kata, tidaklah kalian berucap, melainkan di kiri kanan dan kiri kalian raqibun atid, yang kami catat perbuatan kalian. Kalian ngakak-ngakak, melawak-lawak hari ini sampai ke aras ketawanya. Seperti itulah yang boleh perbuatan yang dimulai Allah. Jangan, apalagi kita duduknya nongkrong di majelis taklim, jangan merusak citranya. Orang yang menangis setetes air matanya, Allah. Setetes air mata itu menjadilah senjata orang yang meninggal dunia. Orang yang meninggal dalam keadaan mencari ilmu ini, dia mangkoknya dengan para nabi sekian cuma derajat wahidah, satu saja derajatnya, yaitu derajat apa? Kenabian. Kita yang disebut oleh Nabi, kita juga orang alim. Kita tahu bagaimana tata cara berwudu yang benar. Kita tahu bagaimana qira'ah yang benar. Tak kala Rasulullah mau wafat, lamma quribat wafatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam dajjatil ard bil buka ila maulaha faqalat ya. Tak kala wafatnya Rasulullah, detik-detik ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini bumi, tanah, mereka teriak lalu bersuara mengatakan, dajjatil ardul buka, berteriak menangis, ila maulaha, ya Allah. Faqalat, ya Allah, ya Allah. Kanatil anbiya yamshi ala dhahrihi. Dulu para nabi-nabi berjalan di atas punggung kami. Kata bumi mengatakan kepada Allah, wa man ba'daha yamshi ala dhahrihi. Lalu siapa lagi? Kalau Nabi Muhammad kau matikan, kau wafatkan, siapa yang akan berjalan di atas punggung kami lagi? Ya Rabb. Rasulullah ya Allah. Ini malaikat Israfil, malaikat Jibril, Dina Hasan dan Husain, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas ada di samping Nabi. Tiba-tiba beliau mengatakan, ulama'u ummati ka'anbiya Israfil. Tenang wahai bumi, tenang wahai tanah. Yang berjalan di atas punggungmu kelak adalah ulama'u ummati, orang-orang alim, orang-orang yang mengetahui. Kita mengetahui sholat bagaimana, alim berarti. Kita tahu bagaimana tata cara wudu yang benar, alim berarti. Ka'anbiya Israfil, mereka seperti para nabi dari Bani Israil. Bangga kita, harus bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, kelak setetes air mata kita menangis karena takut kepada Allah. Setetes itulah yang akan menemani kita dalam kubur.
Kalau udah percaya boleh biar keluar dari kubur. Tapi dalam keadaan menuntut ilmu, menangis dalam berlinang air mata, menangis atas dosa kita kepada Allah. Satu hari di Mekah itu ada seorang soleh yang mana gawiannya ini menjahit baju, namanya Al-Imam Atha As-Silmi As-Salam. Beliau ini seorang yang ahli menganyam wol, sampai-sampai dia kuras hari itu waktunya habis 3 bulan untuk menjadikan sebuah mi'tab yang bagus. Paling bagusnya penjahit di zaman itu adalah Al-Imam Atha As-Silmi. Beliau ini paling bagus yang menjahit. Sampai-sampai waktu itu ya abdilah selama 3 bulan mi'tab itu apa ya? Mantel untuk musim dingin. Mantel yang dari wol. Harganya tuh lumayan kalau hari ini, jutaan bahkan mungkin puluhan juta. Karena musim dingin kan luar biasa dinginnya di Arab itu. Ternyata sudah jadi didatangi sebuah toko baju yang jual baju. Ditawarin, "Kamu mau membeli karyaku enggak?" "Oh iya, berapa?" "Ini aku kasih harga 20 dirham." 20 dinar. Kaget. Waduh. Yang namanya tukang toko berpengalaman, dia menghargai, dia tahu ini salahnya, kurangnya di sini yang kekurangnya di sini, jahitnya mungkin ini. Akhirnya cuma aku mampu 5 dirham saja. Tahu kurangnya di sini. Kau nggak tahu. Ini aku kuras waktuku 3 bulan lamanya untuk menciptakan ini. Menangis ya. Diberi harga 5 dirham. Menangis Al-Imam Atha As-Silmi. Menangis, mengeraung. Sampai orang toko itu mengatakan, "Ya sudahlah. Yang namanya orang ahli, ya kan? Orang berpengalaman puluhan tahun sudah di bidang itu, tukang bengkel saja. Tukang bengkel itu kalau dia sudah puluhan tahun menguasai ilmu bengkel, mobil rusak, kendaraan rusak itu apa? Dia tahu sudah. Di depan starter, oh ini, oh dengarannya sudah. Tidak usah dibongkar. Pengalaman. Begitu juga penjaga pemilik toko baju tadi mengatakan, "Oh, di sini kurangnya, di sini mestinya seperti ini kurangnya di sini." Tahu kekurangannya. Itu Al-Imam Atha As-Silmi menangis teriak, menggaraung, menangis ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah, jangan menangis. Penjual baju itu mengatakan, penjaga toko, "Sudah, jangan nangis. Sudah, aku bayar dengan hargamu." "Bukan itu," katanya. Aku menangisi keberadaan umurku. Hari ini umurku 60 tahun. Engkau saja seorang penjual baju. Kau tahu jahitan yang aku anggap yang luar biasa bagusnya, yang aku anggap tidak ada celahnya, tidak ada kekurangannya. Ternyata engkau saja mampu melihat ini kurangnya di sini. Bagaimana aku, umurku yang 60 tahun ini yang aku gunakan untuk ibadah kepada Allah. Ternyata satu hari nanti Allah melihat dan sholatmu celahnya di sini. Engkau tidak ikhlas, engkau tidak khusyuk, suasamu seperti ini. Menangis ya. Manusia saja tahu kekurangan dia, bagaimana Allah? Luar biasa. Nah, menangis ini yang kita harapkan. Karena dosa kita kepada Allah. Wa man ata'ani wa huwa yamin. Barang siapa yang taat kepada Allah dalam melaksanakan ibadah sambil menangis, "Ya Allah, ampuni ya Allah. Ya Allah, pandang aku dengan rahmat-Mu ya Allah. Mudahkan rezekiku ya Allah. Tutup aib kami ya Allah. Mudahkan urusan kami ya Allah. Angkat ya Rabb. Waksifillahumma kurbatal makrubin." Angkat ya Allah kesusahan kami sambil menangis ya. Ya Allah, tak kala nama itu digaulkan, getar tubuhnya. Hebat itu orang.
bangga lisannya mampu menyebut nama Allah. Kelak orang beruntung mereka tak kala sakaratul maut. Lisan hari ini yang menyebut nama Allah mungkin bina orang soalin nanti kelak menyebut nama Allah ini poin paling terakhir manusia itu pada akhirnya yang ditentukan. Kalau dia dalam hatinya membanggakan nama Allah dan dia bersyukur lisannya ditakdirkan oleh Allah menyebut namanya. Kelak yang kebanggaan dan menggaungkan nama Allah, membesarkan nama Allah, kelak itu akan ringan dia mengatakan Allah la ilaha illallah di akhir hayati, di akhir ajal.